Kalau sosial itu untuk bencana itu ada peak seasonnya. Fixation. Jadi tidak berpengaruh selama menjabat di Dewan ini Tidak, kegiatan iya. sosial tetap jalan, Kak? Iya. Nah, kemarin memang terdapat riak terkait salah satu THM di mana di sosial media begitu viral, Iya. dan ketika didatangi oleh PTSP ditemukan ada izin. Ya, kami berkoordinasi, artinya kita tidak mau buka di publik bahwa oh ini tidak ada izin A, B, C, D-nya, karena tujuan kita adalah bukan mencari kesalahan. Iya. Tujuan kita adalah menertibkan. Ya benar. Karena investasi dan perizinan itu adalah sebuah mata Keterkaitan yang rantai. erat. Ya, saya tidak serta-merta mengkaitkan bahwa oh semua THM memperbolehkan LGBT Iya. atau semua THM sama dengan LGBT. Iya. Tidak, ini dua hal yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program podcast dari Herald Sulsel. Wakil kita, alhamdulillah hari ini di hari yang bersahaja ini, di siang hari ini kita kedatangan narasumber usia sangat muda, tampan sudah pastinya, memiliki gelar seorang dokter dan berposisi menjabat sebagai legislator DPRD di Kota Makassar. Kehadiran beliau ini merupakan pencerahan bagi Herald sendiri, khususnya terlebih lagi warga Kota Makassar, karena di siang hari ini dalam program podcast kita akan mengulas yang lagi fenomenal ini, yang baru-baru ini terjadi, berupa adanya insiden kemarin di salah satu THM di Kota Makassar nih, yang tepatnya berada di Jalan Petarani. Selain itu juga, selain membahas tentang regulasi THM segala macam ini, kita akan masuk nanti ke pembahasan tentang pergudangan yang ada di tengah-tengah kota nih. Oke, baik, kita sapa nih langsung narasumber kita, Bapak Dewan kita, Dr. Udin Malik. Nah, Sobat Herald. Selamat siang Kakak Dokter. Selamat siang. Gimana kabar tak? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Cerah terus. Oh, Senyum terus. lampu. Efek Apa resepnya ini Kakak Dokter bisa tetap bercahaya seperti ini? perawatan ya. Jangan di-spill dik namanya di mana perawatan. Nanti iklan. Nanti iklan sekali lagi. Kakak Dokter sehat selalu dik. Iya. Bagaimana kegiatan sosial di luar Kak? Tetap jalan? Alhamdulillah, tetap jalan. Iya. Ya, tapi memang ritmenya memang agak melambat ini, Iya. karena ini kan lagi banyak efisiensi kiri kanan juga. Iya. Gitu, terus ya artinya banyak situasi yang mempengaruhi juga ya. Nah, betul, efisiensi ya. Iya. Tapi kan selama ini orang kenalnya Dokter Udin itu kegiatan-kegiatan sosialnya yang kemarin-kemarin kayak di Palu, gempa di Palu, apalagi yang aksi Covid kemarin itu Kak. Iya. Iya. Kalau sosial itu untuk bencana itu ada peak seasonnya. Fixation. Jadi tidak berpengaruh selama menjabat di Dewan ini Tidak, kegiatan iya. sosial tetap jalan Kak. Iya. Rata-rata bencana itu terjadi akhir tahun. Heeh. Akhir tahun di Iya. situ curah hujan tinggi, Curah hujan. longsor, banjir. Yang paling berkesan di daerah mana Kak yang pernah kita Pasti Palu. Di Palu Kak. Palu, Yang gempa Palu. kemarin itu likuifaksi itu. Ada cerita yang tersendiri yang bisa di-spill sedikit Kak. Apa ya? Kalau cerita ya mungkin banyak sekali ya. Salah satu Iya. ceritanya ya harus lari pas lagi tidur karena gempa. Nah, terus tidur di rumah sakit, bau mayat kiri kanan. Berapa lama Ki di sana Kak? Kalau di total hampir 3 bulan 3 bulan Iya. pasca gempa pasca gempa. Saya datang H+1. +1. H+1 saya sudah di Palu. Jadi yang seperti beredar di gambar di TV, di media sosial itu Sama kita saya lihat. semua hal di Sama sana. saya lihat. 3 bulan itu kita jalani semua Kak. Iya. Semua saya lihat. Sampai pasca itu juga saya ada kerjaan lagi kembali ke sana pas saya rehabilitasinya. Iya. Itu saya juga lihat. Berarti setelah 3 bulan kembali lagi ke sana lagi. Ada kembali lagi. Oh, berarti bukan cuma waktu itu, Betul. setelah pasca ke Iya. sana lagi. Iya. Program rehabilitasi Kak. Iya. Yang direhab korban atau seperti apa, Kak? Perumahan. Perumahan. Iya. Ada Peruntukannya perumahan untuk korban bisa tadi? namanya. Untuk korban. Untuk korban. Iya. Luar biasa Kak. Jadi dibangunkan perumahan di sana. Iya. Dari program kementerian atau Dari BNPB. Boleh. Kementerian dan Kementerian PU dan BNPB. Luar biasa. Jadi karena kita tracking nih Kak Udin waktu itu, ternyata Pak Dewan kita ini
punya banyak cerita ya di sana, Kak. Jadi jangan heran ketika dari perjuangannya Pak Dokter di sana itu warga Kota Makassar sudah tidak asing lagi dengan kehadiran Tak, Kak. Iya. Terbukti kan kemarin di momen pemilihan legislatif minta maaf ini, Kak, Iya. dari fraksi Partai Demokrat. PDI. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, Dapil Dapil 3, 3, Beringkanaya dan Tambalan Rea. Iya. Total 6.000 suara, Kak, yang tercapai. 6.900 sekian, hampir 7.000. Itu suara partai, Kak, atau pribadi? Suara pribadi. Suara pribadi luar biasa. 6.900. Jadi keterkaitan jadi sangat erat, Kak. Dari aksi sosial itu orang menilai memang layak, Kak. Iya, seperti itu. Nah, hari ini, Kak, mungkin bukan di kegiatan sosial yang kami mau tanyakan atau kita mau kupas tuntas. Ini terkait THM dan pergudangan di Kota Makassar. Nah, jadi di yang Maret kemarin ini kan ada tentang, minta maaf ini, Kak, kita sebut Helens ya. Ya. Ya, Helens itu yang sangat menjadi sorotan. Bagaimana ini teman-teman dari DPRD khususnya dari Pak Dewan, Pak Dokter ini di Komisi A menyikapi hal tersebut? Ya, jadi sebelumnya saya Dr. Udin Ya. dari Komisi A. Ya. Komisi A ini salah satu membidangi PTSP, perizinan. Perizinan. Ya, jadi Ya. perizinan usaha Ya. yang ada di Kota Makassar itu di bawah pintu PTSP itu menjadi tugas pengawasan kita. Ya. Cuman memang semenjak adanya peraturan nasional terkait OSS yang dimana perizinan itu terpusat dan dibuat melalui online, di situ terjadi pembagian tugas. Ada yang kemudian izin usaha bisa terbit dari nasional, ada izin usaha yang bisa terbit dari provinsi, dan ada izin usaha yang harus terbit dari lokal, artinya kabupaten kota. Jadi ada izin dari kota dan ada dari pusat juga, kan? Ya, jadi untuk sebuah unit usaha memang harus melengkapi rangkaian proses tersebut. Ya. Ya, mulai dari bangunan. Ini bangunan peruntukannya untuk apa? Ya. Bangunan itu dulu kan izinnya namanya IMB, izin membangun izin mendirikan mendirikan bangunan. Ya. Itu kemudian berubah menjadi PBG, persetujuan bangun gedung gitu kan. Ya. Nah, di PBG inilah yang kemudian disesuaikan dengan peruntukannya. Ya. Gitu. Nanti dari PBG masuk lagi ke izin usaha. Jadi ini usaha untuk apa? Contohnya untuk kafe dan resto. Ya. Kafe resto ini jual apa lagi? Ya, itu masing-masing ada izinnya lagi. Betul, betul. Gitu. Jadi kalau dia minol kategori B kalau nggak salah di provinsi, golongan di kota apa? Ya. Nah, ini harus dilakukan pengawasan. Seperti itu. Nah, kemarin memang terdapat riak terkait salah satu THM di mana di sosial media begitu viral, dan ketika didatangi oleh PTSP ditemukan ada izin. Ya, kami berkoordinasi, artinya kita tidak mau buka di publik bahwa oh ini tidak ada izin A, B, C, D-nya, karena tujuan kita adalah bukan mencari kesalahan. Tujuan kita adalah menertibkan. Ya, benar. Karena investasi dan perizinan itu adalah sebuah mata rantai. Kita tidak bisa putuskan, kita tidak bisa menekan pengusaha melalui perizinan yang rumit atau dirumit-rumitkan, karena ini akan menekan investasi. Sedangkan kita tahu investasi ini akan membawa dampak efek domino kepada ekonomi masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk semua jenis usaha, bukan cuma THM, ada juga terkait hotel, terkait kafe dan resto, warung, bukan dan spesifiknya hanya THM saja. Betul, dan lain sebagainya. Ayo kita pelajari izin-izin yang diperlukan, jangan main kucing-kucingan, karena pasti akan ketahuan. Betul. Pasti Sampai akan kapan ketahuan. juga ya pasti akan ketahuan juga. Pasti akan ketahuan, gitu. Betul. Jadi kita dari pemerintah kota juga sudah menyediakan ada namanya MGC, Makassar Government Center. Makassar Government Center itu kan sudah satu pintu di situ. Dalam satu lobi kita sudah ada PTSP-nya, ada dinas tata ruangnya, ada dinas-dinas terkaitnya.
Jadi kalau kita merasa kesusahan untuk Iya. mengiris sebuah izin, datang konsultasikan di situ. Iya. Jangan pakai calo, Ya. gitu karena Benar, takutnya nanti calo ya demi keuntungan pribadi nanti diperpanjang, Ya, pemerintah kan dipersulit. sudah menyediakan semuanya. Betul, betul. Ngapain lagi mesti pakai calo? Nah ini Kak, berkaitan dengan insiden kemarin, apa temuan yang dari teman-teman DPRD yang ketahui sehingga mengambil tindakan misalnya seperti masalah izin, pelanggaran atau potensi dampak sosial yang ditimbulkan dari sekelumit yang tadi? Ya, jadi kalau kemarin memang yang pergi sidak ini adalah gabungan antara kepolisian dan pemerintah kota. Kebetulan pada waktu kemarin yang Helen anggota DPR nggak ada yang ikut. Oh nggak ikut? Ya, kita tidak diinfo. Tidak diinfo dari pihak Pemerintah tim kota. gabungannya? Ya, ya. Tapi itu biasa terjadi. Itu tidak serta merta harus, ya. Itu tidak serta merta. Kalau berdasarkan prosedur pengawasan kan fungsi dari DPRD harus dilibatkan. Bisa mengundang, bisa tidak. Bisa mengundang. Sebaiknya mengundang karena kan Iya. satu kesatuan fungsi legislatif dan eksekutif. Tapi pun kalau sendiri juga nggak apa-apa, tidak ada masalah. Artinya ini jangan dibenturkan bahwa oh ini turun Kita sendiri. bukan menggiring opini ya, bukan menggiring opini tidak bahwa tidak ada keretakan. Ya, Itu tidak tidak ada sama tidak sekali. ada. Itu justru menjadi trigger kita untuk semua elemen Ya. untuk selanjutnya betul-betul lebih mengintensifkan lagi prosedur-prosedur yang harus berlaku. Seperti itu. Jadi untuk pengawasan memang kita akan sekali lagi memanggil semua instansi yang terkait untuk RDP supaya Jadi RDP-nya belum ada nih Kak? pernah sudah ada Sudah ada sebelumnya. sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Tapi ini kan kemarin heboh karena LGBT-nya. Nah, Ya itu kan? yang disoroti. Nah, kalau kemarin kan kita Karena sudah berani sekali tampil terang-terangan di depan ya, publik. betul. Jadi kemarin memang sudah pernah sebelumnya kita lakukan RDP memanggil para pengusaha THM. Betul. Nah, di situ kita sudah memberikan rekomendasi untuk mengurus izin-izin yang belum lengkap. Oke. Sekaligus selalu mengingatkan mereka untuk mematuhi Ini apa nih yang regulasinya tertuang. nih. Betul, termasuk terkait ya larangan menjual yang tidak ada izinnya, kemudian jam operasional. Iya. Seperti itu. Oke Kak, Kak Dewan nih berprofesi sebagai legislator dan seorang dokter, pasti memiliki pandangan tersendiri mengenai THM yang memfasilitasi praktek-praktek yang menyimpang. Pandangan dari sisi seorang dokter dan legislatif itu kan pasti berbeda Kak. Nah, bagaimana seorang kakak Dewan ini, Kak Udin ini bisa memberikan pandangan tersendiri? Ya. Jadi kalau saya pribadi kemarin melihat ini sebenarnya adalah dua fenomena yang berbeda. THM kita tahu orang-orang datang ke situ mencari hiburan, ya. Ya kita sudah tahu aktivitasnya seperti Tujuannya apa, apa ke sana. tujuannya apa, ya. Iya. Karakteristik perilaku di dalam seperti apa, dan LGBT itu sendiri. Artinya kita saya tidak serta-merta mengkaitkan bahwa oh semua THM memperbolehkan LGBT. Iya. Atau semua THM sama dengan LGBT. Tidak, ini dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, di suatu sisi THM harus diberikan koridor. Di satu sisi LGBT juga harus diperlakukan koridor. Karena LGBT tidak serta-merta cuma berlaku di THM. Bisa berlaku di tempat mana lain, saja. di tempat Bisa lain. berlaku di institusi pendidikan, institusi pemerintahan, bahkan di institusi agama pun bisa berlaku. Jadi kedepannya, ya ini termasuk juga sinergi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wali Kota, bahwa kedepannya akan didorong perda terkait LGBT. Gitu. Kemarin ada desakan-desakan ke pemerintah kota untuk segera memberlakukan perda Kota Makassar itu. Ya, betul. Bagaimana tanggapan Kak itu Kak? Ya, kalau Apakah kita mendukung secepat mungkin terselenggaranya ini perda kota ini untuk menolak LGBT seperti tentu kita akan mendukung semua yang prioritas. prioritas? Artinya gini, prioritas kan bukan cuma tentang ketahanan hidup seseorang, tapi ketahanan sosial juga harus menjadi prioritas. Nah, kebetulan kalau berbicara tentang perda tersebut kan bukan di komisi saya, bukan di komisi kami. Itu adalah komisi sosial. Komisi sosial. Komisi sosial. Tapi ya tentunya kita akan sinergi karena
dalam pembuatan perda kan pasti Iya. akan ada pansus, semuanya akan Panitia dilibatkan khusus, gitu. Tapi saya tentu mendorong pemerintah untuk segera eh, menghasilkan perda-perda produktif yang sesuai dengan prioritas. Berarti Pemkot memiliki SOP tersendiri dalam prosedur penindakan THM-THM bermasalah, Kak. Seperti itu. Iya, bukan cuma Iya. THM, bukan cuma THM. Intinya sih sebagai warga Kota Makassar, dari kita yang melihat ya Kak, netizen-netizen itu di media sosial kan sudah ada berteriak nih, "Wah, Makassar darurat LGBT, tolak LGBT." Nah, harapan dari warga Kota Makassar itu memang perda itu agar sesegera mungkin disahkan. Ya, jadi mewakili warga Kota Makassar lebih kita menolak LGBT Kak. Nah, itu permintaan dari warga Kota Makassar melalui komen-komentar di media sosial yang kita posting di Herald Indonesia, kita coba sampaikan. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini Kak, kita berbicara antara tempat hiburan, ekonomi, dan nilai sosial masyarakat. Nah, pasti ada sinergitas timbal balik ya. Balik. Bagaimana nih pandangan dari seorang Dokter Udin Kak? Ya, jadi THM ini kan memang banyak diidentikan dengan perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan norma ya. Iya, Ya, artinya mungkin dari segi pandangan agama. Agama, benar. Ya, tapi ini adalah sebuah sektor usaha yang memang existing Iya. gitu. Dan kalau pun semuanya dilarang, ini tetap ada. Tetap ada dalam bentuk apapun. Justru kalau semuanya dilarang Iya. secara strict, ini justru akan menciptakan kondisi kucing-kucingan juga. Nah, Gitu. kan bukan tempatnya yang kita larang, Iya, bukan tempatnya. Jadi yang kita perlu, Bukan bisnisnya yang kita halangi ya. betul, yang perlu kita intensifikasikan adalah bagaimana pengawasan manajemen internal Betul. terhadap aktivitas yang ada di THM. Iya. Mulai dari bagaimana prosedur security-nya. Kemudian bagaimana prosedur pengawasan di dalam, penyediaan CCTV dan lain sebagainya. Kemudian adanya Iya. KIE, konsultasi, informasi dan edukasi terkait apa yang boleh dilakukan, larangan-larangan, dan seterusnya. Nah, dan tentunya harus ada juga fungsi pengontrolan sosial. Jadi kita sebagai mungkin orang dewasa yang pergi ke sana, kalau memang menemukan hal-hal yang menyimpang, Ya, betul. bisa dikonsultasikan, Lagi ini bisa kan Makassar, dilaporkan. Kak. Kota Makassar ini kan masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Betul. Nilai sosial itu kita masih junjung tinggi. Betul. Iya. Iya. Jadi memang keterkaitan antara DPRD, pemerintah kota, dan pelaku usaha itu harus berperan aktif ya Kak. Iya. Iya. Jadi mungkin quote yang perlu yang kami tangkap mengenai THM yang nakal nih Kak. Seperti apa ini Kak? Kesimpulan dari quote yang kita tangkap seperti itu. Ya, artinya bukan cuma THM, tapi semua usaha, ayo kita tertibkan administrasi kita, Iya. tertibkan perizinan-perizinan kita, karena dengan memiliki izin yang benar, Iya. itu akan menciptakan ketenangan dalam berusaha. Ketenangan dalam berusaha. Ya, dan ketenangan dalam berusaha ini tentunya akan meningkatkan profitabilitas, akan meningkatkan profit kita sendiri. Apalagi mengundang wisatawan-wisatawan dari luar ke Kota Makassar kan tentunya untuk warga Kota Makassar juga jadi nanti ke depannya. Luar biasa. Itu baru pertanyaan pertama nih. Sobat Herald, jadi kita terlalu tegang kayak jadi. Nah, 17 Juli 1989, benar ya Kak? Iya. Bintangnya Cancer kayak. Iya. Sionya apa Kak? Sio ular. Wah. Tanah. Kayaknya saya sama Kak Dewan ini seumuran nih. Iya, sama 89. Tapi yang bedakan beda nasib kayaknya. Iya. Kalau karakter Cancer itu orangnya setia. Oh begitu. Iya, setia, peduli, kasih sayangnya tinggi. Ya. Berarti mencerminkan betul bahwa Dr. Udin Malik ini memiliki kasih sayang tinggi pada masyarakatnya dengan berposisi sebagai legislator. Ya. Kalau berbicara tentang ilmu astronomi ya, kita berbicara bintang dari Cancer, kita lihat nih, oh kalau Cancer penyayang nih, Dr. Udin nih orang penyayang kan. Tadi ada requestan dari suara di belakang Kak, katanya Pak Dokter itu ibarat sebuah pantun Kak. Iya.
Pagi yang cerah, burung berkicau. Cakep, Ish, angin semilir di tepi taman. cakep. Dr. Udin hadir di Kota Makassar dengan misi membela rakyat. Masih ada lagi satu requestan dari Sobat Era lagi, Kak. Di tepi danau duduk berdua. Cakep. Menatap senja, hati pun tenang. Eh, Dr. Udin, cinta tak cuma kata. Ia berjuang dengan kasih sayang. Iya, iya. Berapa malam kita bikin itu ya? Ada requestan dari Sobat Era di belakang, Kak. Ini butuh waktu 3 tahun untuk menyusun pandu. Oke, Sobat Eral, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nih, minta maaf ini Kakak Dewan. Iya. Iya. Gudang dalam kota nih. Oke. Ada berdiri di tengah pemukiman, Iya. ada yang dekat dari area sarana ibadah, Iya. area pendidikan. Iya. Isu-isu pergudangan itu kan berdiri di kawasan pemukiman makin ramai. Iya. Apa yang masalah utamanya nih, Kak, sampai ada pelaku usaha, kita sebut pelaku usaha aja, Kak, yang berani melakukan tindakan seperti itu, membuat gudang di tengah pemukiman. Kita berbicara tentang regulasi aja, Kak. Jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwa regulasi terkait gudang dalam kota itu sebenarnya sudah dimulai dari tahun 92. Tahun 92. Ya, tahun 1992 itu kalau nggak salah masih Pak Aco, masih Pak Ilham. Itu tertuang di Perda, Kak? Ada Perda Dalam nomor sebuah 3 92 tentang lokasi pergudangan dan pengelolaan terminal kargo. Jadi ketika pembangunan pelabuhan itu sudah ditentukan bahwa nanti gudang itu ada di mana aja gitu. Ada yang di Bontoa, Parangloe, Bira, Kecamatan Biringkanaya. Artinya dalam proses penataan kawasan kota itu sudah didorong supaya Dibuatkan set plan begitu, Kak? ya namanya RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah, itu sudah disorong ke Kecamatan Biringkanaya. Setelah itu terjadi perubahan di tahun 2005, 2009 dan mengikut 2019 yang mengkerucutkan ke kedua kecamatan, Biringkanaya dan Tamalantrea. Gitu. Adapun gudang-gudang yang terlanjur itu sebenarnya diberikan waktu untuk memindahkan usahanya. Gitu. Tapi kan ini bukan prosedur yang gampang ya, karena memindahkan investasi tidak serta-merta. Artinya gini, sekarang banyak aktivitas pergudangan dalam kota. Aktivitas ya. Aktivitas itu artinya apa? Pergudangan. Rumah dijadikan gudang, Rumah dijadikan gudang. ruko dijadikan gudang. Iya. Gitu. Oleh karena itu kita kembali ke definisi gudang. Jadi gudang itu adalah tempat menyimpan di mana barang tersebut cenderung tidak bergerak, kemudian diperlakukan secara khusus yang tidak dilewati oleh umum. Gitu. Jadi kalau seumpamanya kita pergi ke toko, kita bisa pergi lihat ini, kita bisa pergi lihat, ambil langsung di raknya. Walaupun itu besar, itu bukan gudang. Contohnya. Berarti ada klasifikasi khusus yang dikategorikan ini gudang, ini ada, toko. Ada. Jadi contoh kita ke salah satu toko pecah belah. Ini toko pecah belah kan banyak nih. Rak-raknya apa segala macam. Itu bukan gudang karena kita secara umum bisa pergi lihat, memilih. Tapi nanti setelah itu ada tempat penyimpanan. Itu kan tidak umum. Nah, itu yang dinamakan gudang. Gitu. Nah, banyak aktivitas pergudangan yang menggunakan rumah, ruko atau memang gudang itu sendiri yang kemudian memberikan efek berantai yang inilah menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan. Jadi alasan-alasannya yang contoh yang paling pertama menurut kita yang paling urgent adalah masalah safety. Kenapa safety? Pergudangan ini kan erat kaitannya dengan bongkar muat. Aktivitas bongkar muat. Aktivitas bongkar muat ini Menggunakan kendaraan kendaraan besar. Kendaraan besar itu kita tahu ada blind spotnya. Sedangkan kalau dia berada di tengah daerah pemukiman, ini sudah saya lupa berapa kasus terjadi, nanti saya pelajari lebih lanjut, terjadi kecelakaan melibatkan anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak ditabrak karena nggak dilihat dan lain sebagainya. Itu satu, masalah keamanan tersebut. Yang kedua, gudang-gudang yang nyempil-nyempil di pemukiman ini mempunyai resiko besar. Kita lihat contoh kemarin salah satu gudang plastik di salah satu tetangga kita. Terjadilah insiden kebakaran. Kebakaran ini kemudian meluas ke daerah pemukiman. Tapi lihat ketika terjadi kebakaran di pabrik kasur di kawasan industri,
tidak terjadi. Iya. Tidak terjadi perpindahan api, cuman daerahnya saja. Iya. Nah, itu karena Di memang sudah zonanya sendiri dirancang. dia. Sudah dirancang. Seperti Tapi yang itu. menjadi pertanyaan, kemana pemerintah terkait di waktu berjalannya gudang tadi, Kak? Misalnya minta maaf RT RW, Ya. kemana mereka? Jadi RT RW ini artinya selalu memberikan rekomendasi. Cuman ini proses gudang ini kan ya memang banyak kepentingan di dalam. Iya. Ya, banyak kepentingan ya sektor bisnis, sektor ini banyak kepentingan gitu. Jadi sekarang sebenarnya yang kita perlukan adalah bagaimana semua sektor itu memiliki kelegowoan bahwa ini harus dipindahkan karena ya baru 2 pertimbangan tadi itu. Nah, ke mana? Ya, masih ada beberapa pertimbangan yang menurut kami ini harus dipindahkan ya. Contoh pertimbangan berikutnya terkait fasilitas. Ya. Ya. Jadi jalanan-jalanan yang ada di dalam kota ini kan diperuntukkan untuk pemukiman. Benar, Kak. Kapasitas Ya. tekannya itu untuk pemukiman. Ya. Jadi kalau seumpamanya selalu lewat Kendaraan berat, kendaraan tonase ya. tinggi, ini Anggaplah akan rusak. batasannya hanya mampu dilewati 8 ton. Betul. Sedangkan yang melintas sampai 10 ton. Betul, ini datang jantan 25 ton, 30 Iya. ton, Kontainer. nah, kontainer dan Iya. lain sebagainya, akhirnya kan bisa rusak juga. Nah, ini kan tentunya menyebabkan kerugian juga. Dampak ke infrastruktur jalan juga. Betul, selain itu ya sosialnya apa terjadi kemacetan, Betul. gitu. Dan banyak juga tidak dinilai sebagai perspektif ekonomi bahwa gudang dalam kota itu dari segi investasi itu sayang gitu loh. Contohnya ada gudang di sekitar Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani, oke, Kak. ya, ada gudang. Kita bisa lihat NJOP atau harga pasar tanah di situ berapa gitu loh. Iya. Kalau dibuatkan bisnis lain, ini pasti akan lebih profit daripada jadi gudang. Betul. Nah, sedangkan harga di 2 kecamatan yang tadi itu Iya. belum semahal itu. Gitu. Ya. Jadi pemilihan investasi harusnya digeser. Harusnya berpikir ke sana ya, Kak. Betul. Pelaku usaha itu harusnya melihat bahwa prospeknya ini lebih cocok gini nih daripada Betul. pergudangan. Jadi kita berkaca juga ada salah satu kawasan di Blok M. Di Blok M ini Iya. Di Jakarta, Kak? di Jakarta, ex gudang Peruri itu Iya. dibuat menjadi kawasan pertemuan. Jadi ada Iya. klubnya, ada supermarketnya, gitu. ada tempat nongkrongnya, ada tempat Ini seminarnya. awalnya pergudangan. Gudang Peruri. Gudang Peruri. Gudang Peruri. Akhirnya disulap, dikasihkan sentuhan modern tapi dipertahankan heritage-nya, Iya. justru makin meledak. Nah, harusnya sih pelaku usaha itu seperti itu juga, Kak, penerapannya. Betul. Jadi langkah-langkah DPRD nih, Kak, Ya. Pak Dewan, Ya. untuk menindak gudang-gudang ilegal atau yang tidak sesuai dengan zonasi tadi yang kita bicarakan dengan set plan yang sudah dibuat oleh pemerintah kota, yang harusnya di gudang-gudang itu bertempat di sini, Ya. bukan di daerah ini, dengan melihat item-item pertimbangan tadi. Langkah apa, Kak, untuk memberikan pemahaman kepada pelaku-pelaku usaha, warga Kota Makassar secara meluas dengan melihat contoh tadi yang ada di Blok M tadi, Kak? Ya. Seperti Jadi, apa langkahnya, Kak? tentunya yang pertama adalah kita menghimbau kepada seluruh pemilik usaha untuk segera memikirkan jangka panjangnya. Jangka panjang, kalau sudah bisa mencari lahan, mencari lokasi di 2 kecamatan tadi ini, segera. Karena harga properti itu akan naik terus. Betul. Artinya semakin ditunda, akan semakin mahal nantinya. Gitu. Nah, yang kedua, kita juga mendorong pelaku bisnis untuk menciptakan ruang-ruang tempat berpindah di 2 kecamatan tadi ini, yang tentunya affordable, terjangkau. Yang terjangkau. Gitu. Untuk yang sudah kadung terjadi, berlangsung, ayo kita lihat seberapa kuat kita punya kemampuan perusahaan untuk pindah. Karena biar bagaimana ini tidak akan mundur ini apa-apa ini. Ya. Artinya tidak akan ada pembatalan bahwa oh ini dibatalkan, silahkan bikin gudang dalam kota, tidak ada. Tidak ada cerita seperti itu. Tidak ada sebuah kota yang akhirnya nanti bisa gudang dalam kota. Nggak ada, Kak, ya? Tidak ada. Apalagi kita tujuannya nih Makassar menuju kota dunia. Betul, Kak. betul sekali. Betul sekali. Kenapa nggak dicabut izin usahanya, Kak? Kenapa jadi, mesti dikasih kesempatan untuk pindah saja? Ya, jadi Iya.
izin usaha itu tidak dicabut, Ya. tetapi tidak diterbitkan. Tidak diterbitkan yang baru. Jadi ketika izinnya sudah expire nih, sudah Iya. habis, Iya, pemerintah sudah tidak berikan iya. izin lagi. Tidak diizinkan lagi. Nah, cuman ini biasa kucing-kucingannya adalah ya aktivitasnya tetap jalan. Nah, ini yang sebenarnya mau kita tertibkan. Berarti Kalau bicara fungsi mekanisme pengawasan. Kak. betul. Nah, mungkin ada keterkaitannya bisa disampaikan Pak Dewan mengenai mekanisme pengawasan seperti apa nih yang seharusnya pihak yang bertanggung jawab nih pemerintah kota, minta maaf ya Kak. Iya. Seperti apa mekanisme itu Kak? Ya, jadi kalau kita sendiri sebenarnya ada kemarin itu sempat ada dibuat satgas, ya. Satgas penindakan untuk memantau perizinan, terutama gudang dalam kota itu. Nah, cuman memang dalam prakteknya kan ini susah-susah gampang ini, karena kita juga harus mempertimbangkan basis-basis perikemanusiaan. Jadi ketika kita berdialog, para pengusaha bilang kita nggak punya tempat untuk pindah. Oh, kendala itu Kak? Kendalanya satu itu kita ini dengan omset sekian untuk membeli aset seperti sekian atau menyewa aset senilai sekian itu nggak masuk nilainya. Nah, itu juga yang kemudian menjadi kendala buat kita. Oleh karena itu sebenarnya kita mendorong supaya ini bisa dilirik oleh pengusaha-pengusaha logistik, ya Kak, untuk menyediakan lokasi pergudangan atau lokasi sentral logistik supaya teman-teman pengusaha ini bisa melirik ke situ. Ada solusi yang diberikan Kak dari pemerintah kota Kalau terkait kita- dengan kendala tadi, Kalau misalnya kita sih hitungannya tidak masuk, beberapa Kak. kali mendorong ya, kali mendorong perusahaan daerah ya untuk segera melirik sektor tersebut. Minimal parkirnya, karena yang menjadi keresahan ini juga masalah parkir. Jadi jalan-jalan itu ya sambil ngetem tunggu muatan atau apa semua kan parkir. Ini yang menyebabkan kemacetan. Nah, ini yang kedepannya kita mau dorong bahwa kalau memang belum pokok bisa pindah, yang mau parkir. Nah, ini yang harusnya ditangkap juga oleh pemerintah melalui Perusda supaya bisa menjadi sumber pendapatan untuk kota Kan Makassar. banyak contoh ini Kak, sekitar daerah-daerah Makassar bagian utara sana kan, daerah Diponegoro, antara pelajar, ya di Jalan Muhammadiyah kan. Nah, itu banyak yang terjadi itu Kak, ruko. Nampak sudah dari luar sebuah ruko, tapi aktivitas pergudangan di situ. Betul. Nah, itu. Nah, kita lihat Kak, maksudnya ada enggak data resmi yang mungkin bisa di-spill tadi Kak, tentang pemetaan yang sempat diulas tadi Kak, gudang-gudang dalam kota Kak. Iya. Jadi yang tertib memang yang sampai mengurus izin usahanya sebagai aktivitas perdagangan besar itu memang masih sedikit. Itu kita lihat kemarin kalau tidak salah itu baru belasan perusahaan yang mengurus izin sebagai Yang resmi ya? perdagangan besar. Iya. Secara resmi. Perdagangan besar ini kan pasti melibatkan gudang. Ya. Gitu, baru sedikit. Nah, ini yang sebenarnya harus kita intensifkan bahwa kedepannya ini usahamu termasuk ini loh. Urus ko ini, urus ko itu. Betul. Seperti itu. Ada berapa banyak Kak data yang dimiliki dari DPRD Kota misalnya Kak, pelaku usaha yang memiliki pergudangan yang melanggar ya Kak? Itu kita belum Ada data arahnya ke ya, sana Kak. kita belum buka, tapi memang Tapi sudah mengantongi nama-nama pelaku Nama-nama yang gudangnya nakal kita nih, sudah. pengusaha yang nakal ini, yang siap menunggu waktu ini. Iya. Sudah ada. Jadi warning kini pelaku usaha yang nakal nih, secepatnya kita tertibkan memang usaha jangan sampai Dokter Udin bergerak selesai bukan saya, masalah. bukan saya. Artinya ini institusional, institusional. Dampak sosial Kak, mungkin kan pasti tadi ya kita bicarakan anak-anak lewat, Iya. kendaraan besar melintas bisa menimbulkan kecelakaan laka lantas atau segala macam. Jadi bisa mungkin dilihat Kak, untuk lebih pemahaman ke Kota Makassar, pasti kan ada dampak polusi, kebisingan, keselamatan. Bagaimana lebih mempertegas kembali Kak tadi soal pernyataan itu Kak? Ya, itulah memang artinya kita pemerintah sebenarnya kita juga kekurangan jumlah untuk senantiasa memantau karena ini kan sporadis banyak dan berlangsung di jam-jam bukan jam kerja. Ya. Ini kalau berbicara tentang pergudangan itu justru aktifnya itu malam.
Tipnya malam. Iya, artinya kalau untuk Yang main pedagang kucing-kucingan besar, di malam Kak. iya bukan kucing-kucingan karena memang jam operasionalnya Jam seperti itu. operasional. Karena truk diizinkan untuk lalu Ah, lalang izin kota, lintasnya ya Kak. lintas kota itu kan malam. Jadi banyak aktivitasnya itu Iya. ada yang pagi, ada yang malam. Jadi Iya. betul-betul jamnya hampir Iya. dibilang 24 jam. Izin lintas, betul. Ya, ini kita tidak bisa tutupin dengan jumlah personel pengawasan kita gitu loh. Jadi memang ya harus kolaborasi sama masyarakat. Kalau memang ada ditemukan pergudangan yang Ya. ibaratnya mengganggu, ayo laporkan ke kita biar kita bisa dapat Nah. infonya. Kolaborasi antara masyarakat. Apa nih yang bisa dilakukan bagi warga Kota Makassar terkhususnya Kak? Jika menemukan aktivitas seperti pergudangan nakal dengan THM, Ya. kita kembali ke situ sedikit. Ya. Apa yang bisa warga Kota Makassar lakukan? Tindakan apa yang mesti diberikan Kak? Ya, tentunya bisa memberikan informasi pengaduan, apalagi sekarang kan channel informasi begitu luas terbuka, bisa kirim ke DPR, bisa kirim ke sosmednya anggota dewan, sosmednya Pak Wali dan lain sebagainya. Artinya sekarang gampang sekali nih apa-apa ketahuan. Ambil gambar video. Ambil gambar videonya, cari infonya, Betul. masukkan, berikan informasi yang jelas. Nah, mau anonim juga terserah, yang jelasnya bisa ditahu di mana ini laporan, bagaimana kronologisnya. Memberikan informasi yang jelas. Betul. Memberikan. Berarti Jelas tidak ada dan larangan benar. ya Kak? Tidak ada larangan untuk warga Kota Makassar tidak usah menindaki ini, itu sudah tugas kami. Itu sudah tugas Pemkot. Ya, tentunya masyarakat tidak boleh menindaki karena tidak ada kewenangan di situ. Nah. Tapi untuk memberikan informasi, melakukan pengawasan secara sosial lingkungan, ya tentunya boleh. Berarti cukup informasi saja yang diberikan. Nanti pemerintah kota, selanjutnya pemerintah kota dan DPRD yang memberikan tindakan. Betul. Nah, jadi mungkin pesan nih Kak bagi pelaku-pelaku usaha, baik itu usaha tempat hiburan malam dengan pergudangan, dari kakak dokter anggota Dewan DPRD Kota Makassar, Dr. Rodin Malik, mungkin pesannya untuk ke para pelaku Kak. Ya, jadi sama dengan pengusaha THM dan para pengusaha sektor lainnya, yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah menertibkan administrasi. Tertib administrasi, perizinan-perizinan, dilihat sudah sesuai atau tidak, karena dari peraturan, mengikuti peraturan itu nanti akan tercipta iklim investasi yang sehat, tenang, dan tentunya kita juga bisa lebih fokus ke berusaha. Dan pemerintah juga sudah menyiapkan MGC, layanan satu atap, dan kalau ada tindak-tindak pungli atau tindak-tindak dipersusah, sekarang channel informasi aduan sudah terbuka luas, terbuka lebar, bisa mengadukan kemana saja. Ada juga yang seperti ini Kak, pelaku usaha yang memberikan informasi, mereka sadar diri sih sebenarnya, tata letak pergudangan mereka itu ada di kawasan pemukiman dekat dari ini. Terus selain itu ada yang mengatasnamakan lembaga tertentu, apakah itu LSM, yang mengatasnamakan LSM atau media yang datang ke situ bukan memberikan pemahaman, bukan menindak atau memberikan jelas ini pelanggarannya ini karena ada di sini, tapi mengambil untung dengan kehadiran tempat usaha, tempat hiburan, seperti misalnya LSM yang memberikan ancaman nih, kalau tidak saya lapor gitu. Bagaimana itu Kak? Itu bisa diadukan juga, itu bahkan bisa masuk jadi ranah hukum, pemerasan. Seperti itu. Artinya kalau ada ditemukan hal-hal demikian, ayo laporkan ke kita biar bisa kita proses. Jadi harapannya Kak Dokter, melihat tumbuh pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, harapannya seperti apa Kak, khusus untuk tempat hiburan malam dan usaha-usaha pergudangan nih Kak, yang membutuhkan pergudangan di Kota Makassar. Harapan tak untuk Kota Makassar jadi lebih baik, bagaimana? Ya, jadi harapan saya tentunya Makassar ini kan pintu gerbang, bukan cuma pintu gerbang orang, pintu gerbang barang. Jadi untuk industri logistik ini harus ditangkap sebagai peluang
bahwa Makassar ini adalah pintu gerbang. Oleh karena itu, ke depannya investasi-investasi logistik di Makassar itu betul-betul sudah harus tertata sesuai dengan peta desainnya, RT RW-nya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, sebagai pintu gerbang, tempat istirahat, tempat mencari hiburan, tempat melepas penat, para pelaku usaha-usaha yang terkait juga harus menyediakan hospitality, service yang baik. Dimulai dari bagaimana menciptakan izin-izin yang sesuai dengan regulasi. Luar biasa. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak serta-merta ada celah untuk bertindak, bahwasanya kita warga Kota Makassar, kita tidak memiliki hak dan wewenang untuk menindaki, Kak. Jika menemukan hal-hal yang kita anggap ada kekeliruan. Justru memberikan informasi kepada pemerintah kota, baik itu Pemkot ataupun DPRD, itulah fungsinya kita sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat, peduli dengan Kota Makassar untuk menjadi terbaik lagi ke depan. Jadi kita bisa menyimpulkan, Kak, bahwa pihak pemerintah kota dan DPRD Kota Makassar itu tidak tinggal diam melihat sekelumit yang ada. Nah, jadi mungkin kalau untuk pembahasan ke THM dan pergunangan kita sangat berterima kasih atas pencerahannya, Kak. Terima kasih sudah memberikan informasi tentang itu. Tapi ada tadi satu pertanyaan titipan nih, Kak. Ya. Kemarin kan ada RDP di DPRD tentang sengketa lahan Aditarina. Ya, Aditarina. Sempat berakhir ricuh ya, Kak. Lagi di Komisi A. Bagaimana perkembangannya, Kak? Ya, jadi tempo hari kita memang memberikan rekomendasi sekiranya kuasa hukum warga segera berkomunikasi dengan kuasa hukum pengembang. Dan di situ sebenarnya sudah jelas alas hak dan alas legal masing-masing, di mana ya memang pihak warga tidak memiliki alas hak yang kuat. Warga tidak memiliki alas hak yang kuat. Gitu. Jadi apakah nanti itu dalam mekanisme ganti untung atau apa ya, kita serahkan ke mereka. Biarkan berjalan ya, Kak. Betul. Dan kembali ke meja hijau nantinya, kan, seperti itu. Nah, terima kasih, Kak. Luar biasa bincang kita hari ini, Sobat Heral. Waktu yang sangat singkat tapi materinya sangat padat, luar biasa. Jadi banyak ilmu yang bisa kita petik dari dokter muda kita, legislator DPRD kita, sang penyayang, peduli dengan warga Kota Makassarnya, jiwa sosial yang tinggi. Luar biasa sekali bincang kita di dalam podcast wakil kita, program wakil kita di Heral Sulsel. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Dokter. Terima kasih, suatu kebanggaan bagi keluarga besar Heral atas kehadirannya di kantor redaksi kami, Kak. Atau mungkin ada kesimpulan terakhir sebelum saya kasih closing statement. Closing statement dulu, Kak. Ya, ada closing statementnya dulu sebelum saya tutup. Ya, untuk para apa istilahnya, penonton ya? Ya, Sobat Heral. Sobat Heral ya. Untuk semua Sobat Heral, selalu update informasi-informasi terkait Kota Makassar melalui channel Heral, dan tentunya kita mengundang juga partisipasinya melalui komentar, subscribe, dan lain sebagainya untuk menciptakan hubungan antara pendengar dan Heral, dan tentunya Heral dengan pemerintah kota. Terima kasih. Luar biasa, beri aplaus dulu untuk Oke, baik, kita tutup diskusi kita hari ini dalam program podcast Wakil Kita. Jadi Sobat Heral, nantikan di program dan narasumber selanjutnya. Heral Indonesia, selalu ada yang baru.